Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Raka. Usianya baru 23 tahun, tetapi wajahnya terlihat lebih dewasa karena beban hidup yang ia tanggung sejak kecil. Ayahnya sudah meninggal ketika ia duduk di bangku SMP, dan ibunya kini hanya bekerja sebagai penjual sayur keliling dengan penghasilan pas-pasan. Raka, yang tak pernah ingin melihat ibunya bekerja terlalu keras, memilih untuk berhenti kuliah setelah lulus SMA dan bekerja serabutan demi membantu keluarganya. Sehari-hari, Raka dikenal sebagai pekerja keras. Ia bisa menjadi kuli angkut di pasar, buruh bangunan, atau kadang membantu orang di bengkel motor. Walau penghasilannya tidak menentu, ia selalu bersyukur. Hidup baginya bukan soal seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa ikhlas menjalani dan membantu orang lain. Pagi itu, seperti biasa, Raka baru saja selesai mengantar beberapa karung sayur ke pasar bersama ibunya. Matahari baru muncul, dan udara masih terasa sejuk. Saat berjalan pulang melewati jalan raya yang menghubungkan desa dengan kota, Raka melihat seorang pengemis tua duduk bersandar di pinggir trotoar. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan tangannya gemetar memegang sebuah kaleng bekas yang hanya berisi beberapa koin receh. Orang-orang lalu lalang di sekitar sana, sebagian menoleh sekilas, sebagian lagi pura-pura tidak melihat. Tak ada satupun yang berhenti untuk memberi. Raka memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu dari tatapan mata pengemis tua itu yang berbeda, bukan hanya sekadar kesedihan, tapi juga seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Tanpa pikir panjang, Raka menghampiri. "Pak, sudah makan?" tanya Raka dengan nada lembut. Pengemis itu mendongak pelan. Matanya sayu, tapi jelas terlihat ada sorot kehangatan. "Belum, Nak. Sejak pagi saya hanya duduk di sini," jawabnya lirih. Raka membuka tas kain kecil yang dibawanya. Ia memang selalu membawa bekal sederhana buatan ibunya, berupa nasi bungkus dengan tempe dan sambal. Walau ia sendiri belum makan, ia merasa pengemis tua itu lebih membutuhkan. "Ini, Pak, makanlah dulu. Jangan ditolak, ya," kata Raka sambil menyodorkan bungkusan nasi. Pengemis itu menatap Raka lama, seakan heran mengapa ada anak muda sebaik ini. "Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu," ucapnya pelan, lalu mulai makan dengan lahap. Raka hanya tersenyum kecil. Ia tidak terlalu memperhatikan penampilan orang itu. Bagi Raka, membantu bukanlah karena berharap imbalan, melainkan karena memang itulah yang seharusnya dilakukan. Siang harinya, Raka kembali bekerja di pasar sebagai kuli angkut. Badannya basah oleh keringat, tapi wajahnya tetap ceria. Ia terbiasa dengan kelelahan, dan justru merasa hidupnya berarti saat bisa membantu orang lain. Namun, yang membuatnya terkejut adalah ketika sore menjelang, pengemis yang ia temui tadi pagi ternyata muncul lagi di dekat pasar. Ia duduk bersandar di tiang listrik, dengan posisi yang sama, seolah sedang memperhatikan Raka dari jauh. Awalnya Raka tak ambil pusing. Namun setelah pekerjaan selesai, ia mendekati pengemis itu. "Pak, belum pulang juga?" tanya Raka. Pengemis itu tersenyum samar. "Rumah saya jauh, Nak. Kadang malam pun saya masih di jalan." Tanpa pikir panjang, Raka mengajak pengemis itu ke warung makan sederhana. Ia memesankan semangkuk soto ayam dan segelas teh hangat. Pengemis itu kembali menatapnya lama, seolah menilai setiap gerak-gerik Raka. "Kenapa kamu mau repot-repot menolong saya, Nak? Bukankah kamu sendiri tidak hidup berkecukupan?" tanyanya. Raka hanya menghela napas, lalu tersenyum tulus. "Kalau menolong harus menunggu kaya dulu, mungkin saya tidak akan pernah bisa menolong siapapun, Pak. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Jawaban itu membuat pengemis tua itu terdiam cukup lama. Sorot matanya berubah, seakan sedang menyimpan rahasia besar yang belum saatnya ia ungkapkan. Malam pun tiba. Setelah mengantar pengemis itu hingga ke musola terdekat untuk beristirahat, Raka pulang ke rumahnya yang sederhana. Ia bercerita pada ibunya tentang pertemuannya dengan seorang pengemis tua. Ibunya tersenyum bangga, walau dalam hati khawatir anaknya terlalu sering mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. "Raka,
Kamu anak baik. Ibu bersyukur punya anak sepertimu. Tapi jangan lupa, kamu juga harus jaga diri. Ya, kata ibunya lembut. Tenang saja, Bu. Saya hanya ingin hidup bermanfaat. Itu saja, jawab Raka sambil menahan kantuk. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak, tanpa menyadari bahwa kebaikan kecilnya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, hal yang sama kembali terjadi. Di jalan menuju pasar, ia kembali bertemu pengemis tua itu. Kali ini, pengemis tersebut tidak meminta, tidak juga mengulurkan tangan. Ia hanya menatap Raka dengan pandangan tajam, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Pak, kenapa selalu ada di jalan yang sama dengan saya?" tanya Raka setengah bercanda. Pengemis itu tersenyum samar. "Mungkin ini bukan kebetulan, Nak. Kadang, pertemuan berulang kali adalah cara Tuhan memperlihatkan sesuatu pada kita." Raka hanya terdiam mendengar kalimat itu. Ada sesuatu yang aneh dari pengemis ini. Cara bicaranya tidak sembarangan, bahkan terdengar seperti orang terpelajar. Namun, Raka memilih untuk tidak banyak bertanya. Baginya, siapapun orang itu, tetap saja butuh pertolongan. Hari-hari berikutnya, pertemuan itu terus berulang. Hingga akhirnya, pengemis itu mulai bercerita lebih banyak. Namun yang membuat Raka heran, semakin lama ia mengenal pengemis itu, semakin terasa bahwa ia bukan orang sembarangan. Bahasa tubuhnya, cara berpikirnya, dan cara ia menyusun kalimat tidak seperti pengemis biasa. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di tepi sungai, pengemis itu berkata lirih, "Nak, bagaimana jika suatu saat kau tahu bahwa orang yang kau tolong ternyata bukan orang miskin, melainkan seseorang yang punya segalanya?" Raka menatapnya bingung. "Bagi saya, tidak ada bedanya, Pak. Kaya atau miskin, kalau butuh pertolongan, ya harus ditolong. Itu saja." Pengemis itu tersenyum lebar, untuk pertama kalinya terlihat begitu berbeda. "Jawabanmu membuatku yakin, Raka, akan ada kejutan yang menantimu." Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka. Ia tidak tahu maksud dari pengemis tua tersebut. Namun ia merasa, pertemuan ini bukanlah kebetulan semata. Ada sesuatu yang besar sedang menunggunya, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan ia tidak pernah menyangka, bahwa pengemis tua yang selama ini ia tolong bukanlah pengemis biasa, melainkan seorang orang kaya raya yang sengaja menyamar untuk mencari seseorang yang berhati tulus. Hari-hari Raka semakin terasa aneh. Ia sendiri tak tahu sejak kapan pertemuannya dengan pengemis tua itu menjadi semacam rutinitas. Setiap kali ia berangkat atau pulang dari pasar, sosok lelaki renta itu selalu ada di titik tertentu. Duduk tenang, seakan menunggu sesuatu. Dan setiap kali pula, Raka merasa terdorong untuk sekadar menyapa, mengajak bicara, atau memberikan makanan seadanya. Namun, kali ini berbeda. Siang itu, setelah selesai mengangkut berkarung-karung sayur di pasar, Raka melihat pengemis itu duduk di emperan toko roti. Beberapa anak muda yang lewat malah mengolok-oloknya. "Hei, Pak Tua, jangan duduk di sini, bikin kotor aja," teriak salah satu dari mereka. Yang lain menimpali sambil tertawa, "Iya, dasar pemalas. Kerja dong, jangan ngemis terus." Raka yang baru saja keluar dari dalam pasar langsung menghampiri. Wajahnya memerah menahan emosi melihat orang tua diperlakukan seperti itu. "Sudahlah, jangan kasar begitu," kata Raka tegas. Anak-anak muda itu menoleh. Siapa kamu sok bela-belaan? Jangan-jangan kamu sama miskinnya kayak dia?" Raka menatap mereka tajam, namun tetap berusaha menahan diri. Miskin atau kaya, bukan alasan buat merendahkan orang lain. Kalau kalian nggak mau bantu, ya tinggal jalan. Jangan menambah luka dengan hinaan. Mereka mendengus, namun karena banyak orang mulai memperhatikan, mereka akhirnya pergi sambil melontarkan umpatan. Raka menoleh ke arah pengemis tua yang sejak tadi hanya diam. Wajahnya tenang, bahkan seolah tersenyum tipis. "Pak, nggak apa-apa kan?" tanya Raka. Pengemis itu mengangguk. "Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah membelaku, Nak."
Tidak banyak anak muda sepertimu yang mau berdiri di sisi yang benar. Raka hanya menghela napas. Saya cuma nggak suka lihat orang ditindas, Pak. Apalagi orang tua. Hari itu, Raka kembali mengajak pengemis tersebut makan bersama di warung sederhana. Saat mereka duduk berhadapan, pengemis itu menatap Raka dalam-dalam, seolah sedang menguji hatinya. Nak Raka, aku ingin bertanya. Kalau suatu saat kau memiliki banyak uang, apa yang pertama kali akan kau lakukan? Tanyanya serius. Raka sempat terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa berat. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, saya akan memperbaiki rumah ibu dulu, Pak. Atapnya sudah bocor di beberapa bagian. Setelah itu, mungkin saya ingin membiayai adik-adik saya yang masih sekolah, supaya mereka bisa lanjut kuliah. Saya mungkin tidak sempat kuliah, tapi saya ingin mereka punya kesempatan lebih baik. Pengemis itu mengangguk pelan, seolah menandai jawaban itu di dalam kepalanya. Bagus, sangat bagus. Tapi, bagaimana jika setelah semua itu, masih ada banyak uang tersisa? Apa yang akan kau lakukan? Raka tersenyum kecil. Kalau ada rezeki lebih, saya ingin membantu orang lain yang susah, Pak. Karena saya tahu rasanya sulit. Rasanya, kadang ingin menyerah, tapi kalau ada orang baik yang datang, rasanya hidup jadi lebih ringan. Pengemis itu terdiam lama, lalu menepuk pundak Raka. Jawabanmu membuatku semakin yakin. Nak, kau berbeda dari kebanyakan orang. Malamnya, Raka kembali menceritakan pertemuannya pada ibunya. Sang ibu hanya tersenyum, meski masih ada rasa khawatir. Raka, ibu lihat pengemis itu bukan orang biasa. Caranya bicara, ada sesuatu yang aneh. Kamu harus hati-hati juga, jangan terlalu percaya. Tapi, Bu, balas Raka, walau dia orang aneh sekalipun, dia tetap butuh pertolongan. Saya tidak rugi apa-apa, hanya sekadar berbagi makanan. Ibunya menghela napas panjang, kemudian mengelus kepala anaknya. Kamu memang punya hati yang lembut. Nak, ibu hanya bisa berdoa, semoga kebaikanmu kelak dibalas dengan kebahagiaan. Keesokan harinya, ujian kebaikan Raka datang lagi. Saat ia bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek kecil, tiba-tiba pengemis tua itu muncul. Pakaian lusuhnya kini semakin kotor. Ia mendekati Raka yang sedang mengangkut semen. Nak, bolehkah aku minta sedikit air? Tenggorokanku kering sekali, ucapnya pelan. Tanpa ragu, Raka menyerahkan botol minumnya, walau airnya tinggal separuh. Pakai saja. Saya bisa isi lagi nanti. Pengemis itu meneguk pelan, lalu menatap Raka dengan sorot mata yang berbeda, seolah sedang mengukur ketulusan anak muda itu. Namun, tak lama kemudian, mandor proyek mendatangi Raka. Raka, jangan buang-buang waktu melayani pengemis. Cepat kembali kerja, bentaknya. Raka hanya menunduk, lalu meminta maaf. Namun dalam hati, ia tetap merasa bahwa menolong orang haus tidaklah salah. Pengemis itu menatapnya iba. Kau berani menanggung teguran demi menolong orang sepertiku. Hati-hati, nak. Kadang kebaikan memang harus diuji. Hari-hari berikutnya, semakin banyak kejadian aneh. Suatu kali, pengemis itu tiba-tiba meminta bantuan uang kecil untuk membeli obat. Walau dompet Raka hanya berisi uang pas untuk ongkos pulang, ia tetap memberikan sebagian. Bahkan saat hujan deras, Raka rela melepas jaket tipisnya untuk dipakaikan pada pengemis tua itu agar tidak kedinginan. Setiap kali, pengemis itu hanya tersenyum, lalu mengucap doa-doa yang membuat bulu kuduk Raka merinding. Semoga suatu hari, kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk yang berlipat ganda, nak. Raka selalu menganggap doa itu sebagai penghiburan belaka. Ia tidak pernah berpikir lebih jauh. Baginya, menolong bukanlah investasi untuk mendapat balasan, melainkan bagian dari hidupnya yang sederhana. Namun, sesuatu mulai terasa ganjil. Suatu sore, ketika Raka hendak pulang, ia melihat pengemis itu sedang berbicara dengan seorang pria berjas rapi di ujung jalan. Pria itu terlihat menunduk hormat, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang lebih tinggi kedudukannya.
Tapi begitu Raka mendekat, pengemis itu buru-buru berbalik arah, dan pria berjas itu langsung masuk ke mobil mewah yang menunggu. Raka tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Batinnya. Saat ia menatap pengemis itu dengan penuh tanda tanya, lelaki tua itu hanya tersenyum misterius. Nak Raka, kelak semua pertanyaanmu akan terjawab. Bersabarlah. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia merenungkan semua kejadian akhir-akhir ini. Siapa sebenarnya pengemis tua itu? Mengapa cara bicaranya begitu bijak, begitu berkelas, bahkan kadang terasa seperti orang berpendidikan tinggi? Dan mengapa ada pria berjas yang menghormatinya? Namun, pada akhirnya, Raka kembali mengingat satu hal. Entah siapapun dia, tetap saja ia seorang tua renta yang butuh pertolongan. Kalau Tuhan mempertemukan aku dengan dia berkali-kali, pasti ada alasannya, gumam Raka dalam hati sebelum memejamkan mata. Di luar dugaan, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebab, pengemis yang ia tolong dengan tulus ternyata sedang menyiapkan ujian terakhir. Sebuah ujian yang akan menentukan apakah Raka benar-benar tulus, atau hanya pura-pura baik. Dan dari situlah, rahasia besar tentang siapa sebenarnya pengemis tua itu perlahan akan terungkap. Hari itu langit mendung sejak pagi. Raka membantu ibunya membawa sayuran ke pasar, lalu bergegas ke sebuah bengkel kecil tempat ia bekerja paruh waktu. Suasana agak sepi, hanya ada beberapa motor rusak yang menunggu diperbaiki. Raka menyalakan kompresor, bersiap mengganti ban motor seorang pelanggan. Namun, sebelum ia mulai bekerja, matanya menangkap sosok yang sudah tak asing lagi, pengemis tua itu. Kali ini ia berdiri, bukan duduk. Wajahnya tetap kusut, pakaiannya lusuh, tapi cara ia melangkah penuh wibawa. "Pak!" Raka menghampiri. "Kenapa di sini lagi? Mau saya belikan makan?" Pengemis itu tersenyum. "Nak, aku tidak lapar. Aku hanya ingin melihatmu. Kau mengingatkanku pada seseorang yang pernah sangat berarti bagiku." Raka bingung. "Maksudnya?" Pengemis itu tak menjawab. Ia justru menoleh ke arah seorang pria muda berpakaian rapi yang tiba-tiba muncul dari mobil hitam di seberang jalan. Pria itu menghampiri dengan sikap hormat. "Tuan, waktunya sudah hampir tiba. Anda yakin ingin melanjutkan penyamaran ini?" bisiknya. Raka tertegun. Kata-kata itu begitu jelas terdengar. "Tuan, penyamaran?" Pengemis tua itu menoleh ke arah Raka, lalu tersenyum samar. "Ya, aku yakin. Anak muda ini belum tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sebentar lagi dia akan tahu." Raka semakin bingung. "Pak, apa maksud semua ini?" Pengemis itu menepuk bahu Raka. "Sabar, nak. Semua akan terjawab dalam waktunya." Lalu ia berjalan menjauh, masuk ke mobil hitam bersama pria tadi. Mobil itu melaju, meninggalkan Raka yang masih berdiri kaku dengan wajah penuh tanda tanya. Malam harinya, Raka menceritakan kejadian itu pada ibunya. Ibunya ikut bingung, bahkan agak cemas. "Raka, ibu semakin yakin pengemis itu bukan orang biasa. Hati-hati, nak. Jangan sampai kamu dimanfaatkan." "Tidak, Bu," jawab Raka pelan. "Dari caranya bicara, dari tatapan matanya, saya rasa dia orang baik. Hanya saja, dia menyimpan sesuatu." Ibunya menatap anaknya penuh sayang. "Kalau begitu, kamu harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Kadang kebaikan kita memang diuji dengan cara yang tidak kita mengerti." Keesokan harinya, Raka kembali bertemu pengemis itu di sebuah taman kota. Anehnya, kali ini lelaki tua itu terlihat jauh lebih segar. Rambutnya yang kusut kini disisir rapi, dan meski tetap berpakaian lusuh, auranya berbeda. "Nak Raka, ikut aku sebentar," ucapnya sambil berjalan menuju sebuah kursi taman yang agak sepi. Raka mengikutinya dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku ingin mengaku sesuatu," kata pengemis itu. "Sebenarnya, aku bukan pengemis biasa. Aku menyamar. Aku ingin melihat siapa di antara orang-orang di kota ini yang benar-benar tulus menolong, tanpa pamrih. Dan ternyata, aku menemukannya padamu." Raka terkejut. "Menyamar? Untuk apa?"
Siapa sebenarnya Bapak? Pengemis itu tersenyum lebar. Namaku Darmawan. Aku seorang pengusaha. Aku memiliki beberapa perusahaan besar di kota ini. Tapi, akhir-akhir ini aku resah. Aku ingin tahu, apakah di luar sana masih ada orang berhati tulus, yang mau menolong tanpa melihat harta dan kedudukan. Jadi aku memutuskan menyamar sebagai pengemis. Raka terdiam, seakan sulit mempercayai apa yang ia dengar. Dan kau, Raka, lanjut Darmawan, kau telah membuktikan bahwa kebaikan itu masih ada. Kau menolongku, memberiku makan, membelaku dari hinaan, bahkan berbagi apa yang seharusnya kau simpan untuk dirimu sendiri. Aku sangat terharu. Raka menggeleng pelan. Pak, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tidak peduli Bapak siapa, saya akan tetap menolong. Itulah jawaban yang membuat Darmawan semakin yakin. Beberapa hari setelah pengakuan itu, kehidupan Raka mulai berubah. Darmawan semakin sering menemuinya, kali ini tanpa penyamaran. Ia datang dengan mobil mewah, kadang mengajaknya makan di restoran, kadang sekadar berbincang serius. Raka, kata Darmawan suatu sore, aku punya banyak kekayaan, tapi aku kesepian. Anakku semua sibuk dengan hidupnya sendiri. Tidak ada yang peduli pada orang lain. Ketika aku menyamar jadi pengemis, kebanyakan orang hanya memandang jijik. Tapi kau berbeda. Karena itu, aku ingin menjadikanmu bagian dari keluargaku. Raka terkejut. Bagian dari keluarga? Ya, jawab Darmawan mantap. Aku ingin mengangkatmu seperti anak sendiri. Aku akan memberimu pekerjaan di perusahaanku, agar hidupmu lebih layak. Raka menunduk, hatinya bergejolak. Tawaran itu begitu besar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Tapi ia juga merasa bimbang. Pak, saya takut, kalau saya menerima semua itu, saya jadi orang yang berubah. Saya takut lupa diri. Darmawan menatapnya dalam. Justru karena kau punya rasa takut itu, aku yakin kau tidak akan berubah. Kau tetap Raka yang sederhana, yang berhati baik. Namun, ujian datang lebih cepat dari dugaan. Kabar tentang kedekatan Raka dengan seorang pengusaha kaya mulai menyebar di desa. Beberapa orang mencibir, menuduh Raka mencari muka demi harta. Teman-teman kerjanya di pasar pun mulai menjauh. Ah, Raka sekarang sok. Katanya dekat sama orang kaya. Jangan-jangan dia cuma pura-pura baik kemarin-kemarin, kata salah satu kuli. Betul. Dari dulu memang kelihatan dia cari perhatian, timpal yang lain. Raka mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Baginya, yang penting adalah hatinya tetap lurus. Darmawan, yang mengetahui hal ini, hanya tersenyum. Biarkan saja, nak. Orang selalu akan berbicara. Yang penting, kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Suatu malam, Darmawan datang ke rumah Raka. Kali ini ia tidak membawa mobil mewah, hanya datang dengan sederhana. Ia duduk bersama Raka dan ibunya di ruang tamu yang kecil. Bu, maaf kalau kedatangan saya tiba-tiba, ucap Darmawan sopan. Tidak apa-apa, Pak, jawab ibu Raka. Rumah kami memang sederhana. Semoga Bapak tidak merasa sungkan. Darmawan menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Justru disinilah saya merasa damai. Rumah kecil ini penuh kasih sayang. Saya iri, Bu. Harta saya banyak, tapi rumah saya kosong dari kehangatan seperti ini. Raka dan ibunya terdiam. Malam itu, suasana begitu hangat. Darmawan benar-benar menunjukkan sisi manusiawinya. Dan di sanalah, Raka mulai menyadari satu hal. Hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan seberapa banyak hati yang bisa disentuh dengan kebaikan. Namun, jalan yang ia tempuh masih panjang. Karena meski Darmawan sudah mengungkap jati dirinya, ternyata ada lebih banyak rahasia dan ujian yang menanti Raka di depan. Sejak rahasia itu terbongkar, hidup Raka benar-benar berubah. Darmawan tidak lagi menyamar sebagai pengemis. Ia muncul dalam sosok aslinya, pria berwibawa dengan pakaian rapi, dikawal sopir, kadang diikuti beberapa staf. Namun, anehnya, setiap kali bertemu Raka,
Darmawan selalu berusaha tampil sederhana, seolah ingin tetap menjaga hubungan mereka tetap hangat dan tulus. Raka kini mulai sering diajak Darmawan ke berbagai tempat. Dari sekadar makan malam di restoran kota, hingga ke kantor pusat perusahaannya yang megah. Gedung bertingkat tinggi dengan kaca-kaca berkilauan membuat Raka tertegun. Ia baru pertama kali menginjakkan kaki di tempat semewah itu. "Ini semua milik Bapak?" tanya Raka terheran-heran. Darmawan tersenyum. "Iya, Nak. Tapi jangan lihat ini sebagai kebanggaan. Semua hanya titipan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan titipan itu untuk sesuatu yang bermanfaat." Kata-kata itu begitu membekas di hati Raka. Namun, perubahan hidup Raka juga membawa tantangan. Kabar bahwa ia dekat dengan seorang pengusaha kaya menyebar luas. Orang-orang di desanya mulai bersikap berbeda. Ada yang iri, ada yang menjilat, ada pula yang mencibir. "Wah, Raka sekarang sudah tajir. Jangan-jangan bentar lagi lupa sama kampung ini," kata seorang tetangga sinis. Ada pula yang mendekat dengan wajah manis. "Raka, kalau sudah kerja sama orang kaya, jangan lupa bantu kita juga ya." Raka hanya tersenyum, berusaha menanggapi semuanya dengan sabar. Ia tahu, dunia memang akan selalu berbicara. Godaan lain datang ketika Darmawan mulai mengenalkan Raka ke lingkungan bisnisnya. Banyak orang yang awalnya meremehkan Raka kini justru berusaha mendekat. Termasuk seorang wanita muda bernama Maya, anak dari rekan bisnis Darmawan. Maya cantik, berpenampilan mewah, dan terbiasa hidup glamor. Sejak pertama kali bertemu, Maya sudah menunjukkan ketertarikan pada Raka. "Kamu beda dari pria lain yang aku kenal," katanya dengan senyum menggoda. Raka hanya tersenyum kaku. Ia tahu dirinya hanyalah pemuda sederhana, jauh dari dunia maya. Namun, Maya terus mendekat. Ia sering mengirim pesan, mengajak bertemu, bahkan terang-terangan mengatakan bahwa ia suka pada Raka. Raka gelisah. Di satu sisi, ia merasa tersanjung. Tapi di sisi lain, ia sadar bahwa dunia maya sangat berbeda dengannya. Ia juga tidak ingin hatinya goyah, sebab sejak dulu ia menyimpan rasa pada seorang gadis desa bernama Sinta, teman masa kecilnya. Suatu malam, Raka merenung di kamar kecilnya. Ia memikirkan semua yang terjadi. Hidupnya yang dulu sederhana kini penuh warna. Ada godaan, ada cibiran, ada pujian. Apakah aku masih Raka yang dulu? Atau aku sudah mulai berubah? Gumamnya sendiri. Ibunya masuk, membawa segelas air hangat. "Nak, jangan terlalu keras pada dirimu. Ibu tahu kamu tetap anak yang sama. Jangan biarkan dunia luar merusak hatimu." "Bu, saya takut. Takut kalau nanti saya terbawa arus. Takut kalau saya mengecewakan Bapak Darmawan yang sudah percaya." Ibunya menatapnya penuh kasih. "Pegang saja satu hal, lakukan segalanya dengan niat tulus. Kalau hatimu lurus, kau tidak akan tersesat." Kata-kata itu menenangkan hati Raka. Beberapa hari kemudian, Darmawan mengajak Raka ke sebuah acara amal besar. Aula hotel mewah dipenuhi orang-orang penting, pejabat, pengusaha, tokoh masyarakat. Lampu kristal menggantung megah, meja-meja dipenuhi hidangan mahal. Darmawan berdiri di panggung, memberikan sambutan. "Hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk berbagi harta, tapi juga untuk berbagi hati. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa bagi saya. Seorang pemuda sederhana, yang dengan ketulusannya mengingatkan saya tentang arti kebaikan." Semua mata menoleh ketika Darmawan memanggil Raka naik ke panggung. Raka melangkah gugup, jantungnya berdetak kencang. "Dialah Raka," lanjut Darmawan, "pemuda yang saya temui ketika saya menyamar sebagai pengemis. Dia menolong saya tanpa pamrih. Dari dialah saya belajar bahwa kebaikan sejati masih ada di dunia ini." Tepuk tangan bergemuruh. Banyak mata menatap Raka dengan kagum. Namun, di antara kerumunan itu, Raka melihat beberapa orang berbisik-bisik sinis. Ada yang tersenyum mengejek, ada yang memandang rendah. "Anak pasar bisa berdiri di sini? Hanya karena kasihan sama pengemis? Hahaha," bisik seorang pengusaha muda.
Raka mendengarnya, dan hatinya perih. Tapi ia memilih menunduk, menahan diri. Usai acara, Darmawan menghampirinya. "Nak, kau luar biasa. Jangan pedulikan omongan orang. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu." Raka mengangguk pelan. "Pak, terima kasih sudah percaya pada saya. Tapi saya masih bingung, apakah saya pantas berada di dunia ini?" Darmawan tersenyum bijak. "Justru karena kamu merasa tidak pantas, itulah yang membuatmu pantas. Orang yang terlalu merasa pantas biasanya lupa diri." Namun, cobaan terbesar datang tak lama setelah itu. Maya kembali mendekati Raka, kali ini lebih agresif. Ia bahkan datang ke rumah Raka di desa, membuat para tetangga heboh. "Raka, aku serius. Aku ingin bersamamu," kata Maya, matanya berbinar. Raka kaget dan serba salah. "Maya, maaf. Dunia kita berbeda. Aku tidak bisa." Maya menatapnya tajam. "Kamu menolakku, padahal kamu bisa punya segalanya kalau bersamaku." "Justru itu masalahnya," jawab Raka tegas. "Aku tidak menolong orang untuk mendapat balasan. Aku hanya ingin hidup sederhana, dengan orang yang mencintai aku apa adanya." Maya terdiam, lalu pergi dengan wajah marah. Sejak itu, kabar buruk mulai beredar. Ada gosip bahwa Raka hanya memanfaatkan Darmawan, bahwa ia sebenarnya mengincar harta. Gosip itu jelas ulah Maya yang sakit hati. Raka kembali menjadi bahan omongan. Teman-temannya semakin menjauh, bahkan beberapa orang mulai terang-terangan meremehkan. Namun, di tengah badai gosip itu, Darmawan tetap berdiri di sisinya. "Tenang, Nak. Ini hanya ujian. Orang yang tulus pasti diuji. Tapi percayalah, kebenaran akan selalu menang." Malam itu, Raka duduk di beranda rumah bersama ibunya. Angin malam berhembus pelan. "Bu, kadang saya lelah. Rasanya ingin kembali ke hidup saya yang dulu, sederhana dan tenang." Ibunya menatapnya lembut. "Nak, jangan menyesal dengan jalan yang sudah kamu pilih. Semua ini bukan kebetulan. Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuanmu. Kau hanya harus bertahan sedikit lagi." Raka menatap langit berbintang. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk tetap menjadi diriku sendiri, apapun yang terjadi." Dan doa itu akan segera dijawab, dengan sebuah kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, suasana kampung tempat tinggal Arif begitu tenang. Burung-burung berkicau dari pohon mangga tua di depan rumahnya. Angin sepo-sepo masuk lewat jendela kecil, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Arif terbangun lebih awal dari biasanya, jantungnya berdegup kencang, entah karena firasat atau sekadar kegelisahan yang ia simpan sejak beberapa hari terakhir. Ia teringat pengemis tua yang selalu ditemuinya di pasar, yang pernah ia tolong dengan sepiring nasi hangat. Bahkan tak jarang ia sisihkan uang receh hasil kerjanya demi pria renta itu. Namun, yang membuatnya heran adalah ucapan terakhir pengemis itu beberapa hari lalu. Dengan suara parau tapi penuh arti, ia berkata, "Nak, suatu hari, semua yang kau lakukan akan kembali padamu, lebih besar dari yang pernah kau bayangkan." Ucapan itu menempel erat di benaknya. Arif menghela napas panjang, lalu bergegas mandi. Hari ini ia berniat kembali ke pasar untuk berjualan, meski kondisi ekonomi keluarganya masih sulit. Baginya, menyerah bukanlah pilihan. Pertemuan tak terduga. Di pasar, suasana hiruk pikuk seperti biasa. Penjual sayur berteriak menawarkan dagangan, aroma ikan asin bercampur dengan wangi kue basah, dan orang-orang sibuk tawar-menawar. Arif menata dagangannya, beberapa ikat sayur, singkong, dan buah pisang hasil panen kecil dari kebunnya. Saat sibuk melayani pembeli, tiba-tiba seorang pria berpakaian rapi mendekat. Tubuhnya tegap, rambutnya disisir klimis, dan wajahnya bersih bercahaya. Arif merasa asing, tapi juga seolah mengenalnya. "Arif, bukan?" tanya pria itu dengan senyum ramah. Arif tertegun. "Iya, betul, Pak. Tapi, maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Pria itu tertawa kecil,
lalu menepuk bahu Arif. Tentu saja. Aku pengemis tua yang dulu sering kau beri makan. Arif terperanjat. Apa? Itu tidak mungkin. Anda terlihat sangat berbeda sekarang. Pria itu mengangguk. Ya, karena sebenarnya aku bukan pengemis sungguhan. Namaku Hendra Wijaya. Aku seorang pengusaha. Aku menyamar sebagai pengemis selama beberapa bulan terakhir untuk mencari orang yang benar-benar tulus menolong tanpa pamrih. Arif tercengang. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Rahasia yang terungkap. Hendra kemudian bercerita panjang. Ia adalah pemilik beberapa perusahaan besar, namun hatinya merasa hampa. Ia ingin tahu bagaimana orang-orang memperlakukan kaum kecil jika tidak tahu status kekayaan mereka. Banyak orang yang ia temui mengusirnya, menghina, bahkan menendangnya ketika ia berpura-pura meminta sedikit uang. Tapi kau berbeda, Arif. Meski kau sendiri hidup susah, kau tak segan membagi makananmu. Kau bahkan rela pulang dengan perut kosong demi aku. Itu bukti ketulusanmu, kata Hendra dengan mata berkaca-kaca. Arif hanya bisa menunduk, hampir tak percaya dengan kenyataan ini. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak. Ibu saya selalu mengajarkan, kalau ada orang susah, kita bantu sebisa mungkin. Tidak peduli sebesar apa bantuan itu. Hendra menepuk bahunya dengan hangat. Itulah yang membuatmu berbeda. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti dirimu. Balasan tak terduga. Beberapa hari kemudian, Arif dipanggil ke rumah besar Hendra di pinggiran kota. Rumah itu megah, dengan taman luas, kolam ikan, dan mobil-mobil mewah terparkir di garasi. Arif merasa canggung, bahkan langkah kakinya bergetar ketika masuk ke dalam. Namun, sambutan keluarga Hendra begitu hangat. Istri dan anak-anak Hendra menghampirinya, memperlakukannya layaknya saudara. Mulai hari ini, anggaplah rumah ini juga rumahmu, kata Hendra. Aku ingin membantumu, bukan sebagai balas jasa, tapi karena hatiku percaya, orang baik sepertimu layak mendapat kesempatan lebih baik. Hendra kemudian memberikan kabar yang mengejutkan. Ia mengangkat Arif sebagai salah satu staf di perusahaannya. Bukan hanya itu, ia juga memberikan modal usaha untuk ibunya di kampung agar bisa membuka warung kecil. Arif sampai meneteskan air mata. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sedemikian drastis hanya karena satu tindakan kecil. Menolong pengemis yang ternyata seorang kaya raya. Ujian ketulusan. Meski hidupnya mulai membaik, Arif tak berubah. Ia tetap sederhana, rendah hati, dan selalu ingat dari mana ia berasal. Di perusahaannya, ia bekerja keras, tak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan Hendra untuk malas-malasan. Bahkan, ia sering turun langsung membantu karyawan kecil, membuat banyak orang kagum. Namun, ada juga yang iri. Beberapa karyawan lama mencibir, menganggap Arif hanya naik jabatan karena dekat dengan bos. Meski begitu, Arif tak ambil pusing. Ia tahu kebenaran hanya bisa dibuktikan lewat tindakan. Yang membuat Hendra semakin bangga, Arif tak pernah lupa berbagi. Sebagian gajinya ia gunakan untuk membantu anak-anak yatim di desanya, serta memberi makan pengemis yang masih ada di pasar. Aku dulu hanya berniat menolong sedikit, Pak. Tapi Tuhan benar-benar membalasnya berlipat ganda. Saya bersyukur, tapi juga takut kalau saya tidak bisa menjaga amanah ini, ucap Arif suatu kali. Hendra menepuk bahunya lagi. Kau sudah di jalan yang benar, Arif. Jangan pernah berubah. Kekayaan hanyalah titipan, tapi ketulusan hati akan selalu abadi. Hari-hari berlalu, hidup Arif dan keluarganya perlahan berubah. Ibunya tak lagi harus bersusah payah, warung kecil mereka ramai pembeli. Arif kini bekerja dengan penuh semangat. Dan di kampungnya, ia menjadi contoh nyata bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Sementara itu, Hendra merasa menemukan kembali arti hidup. Ia tak hanya seorang pengusaha, tapi juga seorang sahabat sejati bagi pemuda sederhana yang mengajarkannya arti ketulusan. Suatu sore, Arif berdiri di depan rumahnya yang kini lebih layak, menatap langit jingga. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, ternyata benar,
Menolong tanpa harap balas, balasannya justru datang dari MU dengan cara yang tak pernah kuduga. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang meluap-luap. Hidupnya mungkin sederhana, tapi hatinya kaya. Dan itulah hadiah terindah yang pernah ia terima. Cerita selesai.